Shalom Jemaat Tuhan, berbahagia sekali kita berjumpa hari ini dalam program Bina Iman. Mari kita buka Alkitab kita dalam Galatia pasal yang kelima ayat 22 sampai dengan yang ke-23. Demikian firman Tuhan. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Amin. Bapak Ibu, buah hanya bisa dihasilkan dari pohon, dan buah dihasilkan dari sesuatu yang hidup. Artinya adalah, kalau seseorang mau menghasilkan buah roh, maka rohaninya harus hidup. Tetapi orang yang mati secara rohani, otomatis dia tidak bisa menghasilkan buah roh. Hal ini sama dengan apa yang dialami oleh Rasul Paulus. Sebelum dia berjumpa dengan Yesus, sebelum dia berjumpa dengan Tuhan, dia memiliki sifat di mana dia sangat benci kepada pengikut Kristus. Tetapi apa yang terjadi? Ketika dalam perjalanan di Damsyik, dia bertemu dengan Tuhan Yesus dalam sebuah pengalaman yang luar biasa, dan itu mengubah hidupnya. Bagaimana akhirnya dia menghasilkan buah roh. Dan kalau kita baca dalam Galatia pasal 5, buah ini menggunakan kata tunggal. Artinya ada satu buah, tapi memiliki 9 sifat. Dan hari ini kita akan membahas mengenai kebaikan. Bapak Ibu, kita tahu bagaimana perubahan Rasul Paulus yang begitu luar biasa. Dan dia ingin membagikan bagaimana dia mengalami suatu perubahan, yaitu menghasilkan buah roh. Dan dia ingin membagikan kepada orang-orang percaya. Kebaikan yang kita bahas hari ini, dalam bahasa Yunaninya itu memiliki beberapa makna. Yang pertama, itu memiliki arti keadaan atau kualitas untuk bersikap baik. Jadi orang yang memiliki buah roh, orang yang rohaninya hidup, maka dia akan memiliki kualitas untuk bersikap baik. Sikapnya akan baik. Oleh karena itu, kalau orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, yang bertobat mengikut Tuhan Yesus, tetapi dia tidak punya sikap yang baik, maka perlu dipertanyakan. Karena buah roh salah satunya adalah kebaikan, artinya punya sikap yang baik. Yang kedua adalah kebaikan punya pengertian kemuliaan perilaku atau hidup dalam kebajikan. Jadi orang yang punya buah roh tentu dia akan hidup dalam kebajikan. Yang ketiga, kebaikan juga punya arti murah hati, ringan tangan. Orang yang punya buah roh, punya kebaikan, dia akan senang, akan suka untuk membantu orang lain yang kesusahan. Bukan senang melihat orang yang mengalami penderitaan, tetapi dia akan mengalami suatu kesedihan ketika melihat orang lain menderita, dan dia akan menolong mereka. Karena kebaikan punya arti adalah ringan tangan. Kemudian pengertian berikutnya mengenai kebaikan adalah bagian terbaik dari semuanya, intisari atau kekuatan. Jadi kebaikan ini salah satunya adalah kekuatan di dalam diri orang percaya. Itulah yang membedakan bagaimana orang percaya dengan orang yang tidak percaya dalam hal kebaikan. Kemudian yang terakhir, kebaikan punya pengertian karakter umum yang dikenali dalam kualitas atau perbuatan. Jadi sekali lagi, kebaikan tidak hanya di mulut saja, tapi ditunjukkan juga lewat perbuatan. Oleh karena itu Bapak Ibu, hari ini kita belajar bahwa buah roh dalam hal kebaikan itu perlu kita miliki. Jadi sekali lagi, buah dihasilkan dari sesuatu yang hidup. Dan kalau kita ingin menghasilkan buah roh, maka kita harus memastikan bahwa rohani kita juga hidup. Rohani kita tidak mati. Kalau orang yang mati secara rohani, maka yang dihasilkan adalah dosa. Tetapi orang yang hidup dalam roh, yang rohaninya hidup, dia akan menghasilkan buah roh. Marilah senantiasa kita hidup di dalam Tuhan untuk kemuliaan namanya. Tuhan Yesus memberkati.